Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, dan sore. Kami, kelompok 5, akan mempresentasikan hasil final proyek yang menyentuh topik anti korupsi. Berikut adalah rekan-rekan saya dan anggota kelompok 5. Isi artikel ilmiah akan diliputi dengan pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan diakhiri dengan penutup. Oke, kami awali dengan apa latar belakang dari kampanye kami. Pendahuluan diawali dengan apa itu korupsi dan pengertiannya, dan tindakan korupsi di lingkungan sekolah, dan terakhir pemberantasan korupsi di lingkungan sekolah. Dan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Raffi. Saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi berasal dari kata corruption atau corruptus yang berarti busuk. Dalam bidang politik, korupsi berarti memanfaatkan wewenang atau jabatan yang kita punya untuk keuntungan pribadi. Korupsi sendiri tentunya merugikan berbagai pihak dari berbagai aspek kehidupan. Indonesia sendiri menurut indeks CPI atau Corruption Perception Index berada di peringkat 96 dari 180 negara. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih rawan terjadi korupsi. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tindakan korupsi yang sering terjadi di sekitar kita, terutama di lingkungan sekolah. Di antaranya ada kebiasaan mencontek, penyeludupan dana oleh pihak sekolah, dan perjualbelian bangku sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Syadi. Selanjutnya ada pemberantasan tindakan anti korupsi ini harus segera diintegrasikan oleh lingkungan sekolah dikarenakan bisa mendapatkan wawasan terhadap beberapa buruk yang dapat diberikan oleh tindakan korupsi yang akan dilakukan. Selanjutnya dilanjut oleh Matius. Lalu kita berujung pada metode penelitian. Metode penelitian apa yang kita pakai? Kami pakai metode kualitatif. Mengapa begitu? Karena kami menggunakan ini untuk mengamati tentang permasalahan korupsi yang dibutuhkan, karena kami membutuhkan opini konkret agar menghasilkan fakta yang konkret. Lalu metode pengumpulan data. Dengan metode penelitian kualitatif, kami mengumpulkan data dengan kuesioner dan melalui observasi. Nah, mengapa kami menggunakan kuesioner dan observasi? Karena teknik observasi kami gunakan agar mengoptimalkan data mengenai kesadaran para siswa SMA Garuda Cendekia terhadap tindakan korupsi. Lalu dengan kuesioner, kami gunakan agar mendapatkan data konkret dan mendapatkan pandangan siswa SMA Garuda Cendekia terhadap tindakan korupsi. Tempat penelitiannya yaitu di SMA Garuda Cendekia dan waktu penelitiannya yaitu pada Kamis 13 Desember 2022. Selanjutnya akan dibantu oleh teman saya juga. Hasil observasi, melalui observasi yang telah dilakukan, siswa dan siswi SMA Garuda Cendekia terlihat serius mengikuti dan memahami materi yang telah diberikan. Siswa dan siswi SMA Garuda Cendekia juga antusias dalam bertanya dan menjawab pertanyaan yang telah dipersiapkan. Hasil kuesioner. Kuesioner digunakan untuk menangkap wawasan siswa dan siswi SMA Garuda Cendekia mengenai tindakan korupsi dan bertujuan untuk memastikan agar data yang diperoleh sudah konkret dan tidak berubah. Dari kuesioner dapat dibuktikan bahwa 95% siswa SMA Garuda Cendekia sudah memahami mengenai korupsi dan penanganan serta pemahaman mengenai anti korupsi. Maka dari itu, kampanye berhasil dilaksanakan. Lalu kita berujung pada penutup. Di penutupan kita menghasilkan kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan sendiri, berisikan tindakan korupsi merupakan sebuah kebiasaan yang timbul sejak dini.
Sehingga banyak sekali perilaku korupsi yang terlibat akibat kebiasaan buruk tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan siswa dan siswi SMA Garuda Cendekia terhadap tindakan korupsi dan menanamkan waspada untuk mencegah tindakan korupsi. Dan melalui respon yang diberikan, dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa dan siswi SMA Garuda Cendekia, lebih tepatnya 95%, sudah memahami penyebab serta akibat dari tindakan korupsi dan pencegahannya. Lalu kita memiliki sarannya berisikan, tindakan korupsi bukanlah hal yang kecil. Namun masih banyak masyarakat hingga pemerintah yang kurang waspada terhadap tindakan tersebut. Terlebih kurangnya wawasan terhadap tindakan korupsi kepada remaja. Sehingga menimbulkan ketidaktahuan dan kesadaran atas perilaku tersebut ketika dewasa. Wawasan terhadap tindakan korupsi sudah seharusnya diajarkan sejak dini untuk menanamkan kewaspadaan serta mencegah tindakan ini untuk terjadi. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 5 anti korupsi dari kelas LG01. Terima kasih.